Pertama, sikap. Pengertian sikap secara historis, istilah sikap atau attitude digunakan pertama kali oleh Herbert Spencer tahun 1862 yang pada saat itu diartikan olehnya sebagai status mental seseorang. Allen Guy Edgley 1980. Pada tahun 1888, Lerge menggunakan istilah sikap dalam bidang eksperimen mengenai respon untuk menggambarkan kesiapan subjek dalam menghadapi stimulus yang datang tiba-tiba. Oleh Lerge, kesepian atau set yang terdapat dalam diri individu untuk memberikan respon itu disebut affect atau test attitude. Jadi menurut istilah Lerge, sikap tidak hanya merupakan aspek mental semata, melainkan mencakup pula aspek respon fisik. Dan ketika Thomas dan Zanicki di tahun 1918, Allen, Guy, dan Edgley 1980 mengatakan bahwa psikologi sosial adalah studi ilmiah mengenai sikap, maka konsepsi sikap pun telah diterima secara formal dalam dunia pengetahuan. Puluhan definisi dan pengertian pada umumnya dapat dimasukkan ke dalam salah satu di antara tiga kerangka pemikiran. Pertama adalah kerangka pemikiran yang diwakili oleh para ahli psikologi seperti Louis Dorsey 1908, Francis Lake 1932, dan Charles Ashgood. Kedua kelompok ini yang diwakili oleh para ahli seperti Chev 1928, Bugardus 1991, Lapierre 1934. Menurut kelompok pemikiran ini, sikap merupakan semacam persiapan untuk bereaksi terhadap suatu objek dengan cara tertentu. Ketiga, menurut mereka, konstelasi komponen-komponen kognitif, afektif, dan konotif yang saling berinteraksi dalam memahami, merasakan, dan berperilaku terhadap suatu objek. Manusia dapat mempunyai attitude terhadap bermacam hal. Misalnya, bagi kaum muslimin, daging babi adalah haram, tidak disukai, dan dianggap kotor. Ini adalah contoh mengenai sebuah sikap attitude terhadap makanan. Attitude mungkin terarah pada benda-benda, orang-orang, tetapi juga peristiwa-peristiwa, pemandangan, lembaga, norma, nilai-nilai, dan lainnya. A. Sikap sosial dan sikap individu. Manusia itu dilahirkan dengan sikap pandangan ataupun sikap perasaan tertentu, tetapi sifat-sifat tersebut dibentuk sepanjang perkembangan. Attitude dapat dibedakan ke dalam attitude sosial dan attitude individu. Attitude sosial pernah dirumuskan sebagai berikut. Attitude sosial yang dinyatakan dengan cara-cara kegiatan yang sama dan berulang-ulang terhadap objek sosial. Attitude sosial menyebabkan terjadinya cara-cara tingkah laku yang dinyatakan berulang-ulang terhadap suatu objek sosial, dan biasanya attitude sosial dinyatakan tidak hanya oleh seseorang, tapi juga oleh orang yang sekelompok atau masyarakat. Misalnya, penghormatan yang berkali-kali dinyatakan dengan cara khidmat oleh sekelompok orang terhadap bendera menunjukkan adanya attitude kelompok tersebut terhadap benderanya. Attitude individu berbeda dengan attitude sosial. Attitude individu dimiliki oleh seseorang demi seorang saja, misalnya kesukaan terhadap binatang atau hewan. Attitude individual berkenaan dengan objek-objek yang bukan merupakan perhatian sosial. Attitude individual terdiri atas kesukaan dan ketidaksukaan pribadi atas objek, orang, binatang, dan hal tertentu. Ciri-ciri sikap tidak dibawa orang sejak ia lahirkan, tetapi dibentuk atau dipelajari sepanjang perkembangan orang itu dalam hubungan dengan objeknya. Kedua, sifat dapat berubah-ubah, karena itu sifat dapat dipelajari orang atau sebaliknya. Ketiga, sikap tidak akan berdiri sendiri, tetapi senantiasa mengandung relasi tertentu terhadap suatu objek. D. Keempat, objek sikap terdapat merupakan satu hal tertentu, tetapi dapat juga merupakan kumpulan dari hal tersebut. Kelima, sikap mempunyai segi-segi motivasi dan segi-segi perasaan. Sikap mempunyai motivasi berarti segi dinamis menuju ke suatu tujuan, berusaha mencapai suatu tujuan. Dalam hal ini, sikap juga berbeda dari tingkah laku. Tingkah laku itu hanya merupakan kelangsungan tingkah laku yang otomatis berlangsung dengan sendirinya dan yang bermaksud untuk melancarkan atau mempermudah hidup saja. Struktur sikap terdiri atas tiga komponen, yaitu menunjang, yaitu kognitif, dan komponen afektif, dan komponen konotatif. Komponen kognitif adalah kognitif berisi kepercayaan mengenai apa yang berlaku atau apa yang benar dari objek sikap.
Kedua, seringkali dalam isu yang seperti ini, apa yang dipercayai seseorang itu merupakan stereotip atau sesuatu yang telah terpolakan dalam pikiran. B. Kedua, komponen afektif atau emosional. Komponen afektif menyangkut masalah emosional yaitu seseorang terhadap suatu objek sikap. Secara umum, pengertian ini disamakan dengan perasaan yang dimiliki terhadap sesuatu. Sebagai contoh, dua orang mempunyai sikap negatif terhadap pelacur misalnya, yang seseorang tidak mempunyai pelacur dan ketidaksukaan ini berkaitan dengan ketakutan akan akibat perbuatan pelacur, sedangkan orang lain mewujudkan ketidaksukaannya dalam bentuk rasa benci atau jijik. Komponen konatif, komponen perilaku atau komponen konatif dalam struktur sikap menunjukkan bagaimana perilaku atau kecenderungan berperilaku yang ada dalam diri seseorang berkaitan dengan objek sikap yang dihadapinya. Maksudnya bagaimana orang berperilaku dalam situasi tertentu dan terhadap situasi tertentu akan banyak ditentukan oleh bagaimana kepercayaan dan perasaan ini membentuk sikap individual. 4. Pembentukan sikap dan pengubahan sikap. Menurut pengalaman pribadi, apa yang telah dan sedang kita alami akan mempengaruhi penghayatan terhadap stimulus sosial. Secara umum, pembentukan dan pengubahan sikap dapat terjadi melalui 4 cara: adaptasi, diferensiasi, integrasi, dan trauma. Sedangkan faktor mempengaruhi terbentuk sikap antara lain faktor inter, yaitu faktor yang terdapat pada diri orang yang bersangkutan atau orang sekeliling. Faktor ekstern, yaitu berasal dari luar diri yang bersangkutan. Sifat objek yang dijadikan sasaran sikap, kewibawaan orang yang mengembangkan suatu sikap, sikap orang-orang atau kelompok pendukung sikap, media komunikasi yang digunakan dan menyampaikan sikap. Terus, situasi pada saat sikap itu dibentuk. Pembentukan dan perubahan sikap. Pembentukan sikap tidak terjadi dengan sendirinya, akan tetapi pembentukannya senantiasa berlangsung dalam interaksi manusia dan berkenaan dengan objek tertentu. Faktor lain untuk memegang peran ialah faktor inter dalam manusia, aktivitas sendirinya, daya pilihan sendiri, atau minat perhatiannya. Sekian dari saya, terima kasih.